Negara Swiss tidak memiliki laut, negara Belanda tidak memiliki gunung, Jepang tidak memiliki sumber daya mineral, Singapura tidak memiliki sawah, negara Arab tidak memiliki hutan. Itulah negara-negara yang sekarang dikatakan menjadi negara kaya. Namun Indonesia yang memiliki semuanya, laut, gunung, sawah, mineral. Apakah Indonesia juga memiliki akal sehat yang bisa dipakai untuk membangun bangsanya dan memajukan negaranya? Kembali kita mereview apa yang negara Belanda, Swiss, Jepang, Arab, Singapura tidak punya, bahkan tidak mau memilikinya, sementara kita banyak mempunyainya. Benar, korupsi dan koruptor. Indonesia banyak pakar koruptor, banyak korupsi di mana-mana tanpa dijerat masalah hukum. Yang terjerat hanya sebagian kecil, bahkan terang-terangan koruptor yang menjabat pun masih banyak. Kalau pejabat tersebut diselidiki menggunakan pembuktian terbalik kekayaannya datang dari mana, pasti pada babi ibu bingung menjawabnya dari mana harta berlimpah yang mereka nikmati itu kalau didapatnya dengan cara halal. Sudah 7 presiden penanganan korupsi tebang pilih. Bahkan yang kemarin tidak ditebang kecuali lawan politik. Penyakit itu kronis 10 tahun terakhir. Kalau kanker sudah stadium akhir, penanganannya kemarin tidak jelas. Malah dipakai buat menekan lawan politik di berbagai bidang dan wilayah. Kalau itu semua diseriusin, ditangkepin, dan dijadikan kasus hukum, mungkin lebih dari 60% pejabat di pemerintahan terdahulu itu berbaju oranye tahanan KPK semua. Bayangkan, kabar terbaru, jaksa dari kantor Jaksa Agung Muda Pidana Khusus atau Jampitsus menangkap bekas pejabat Mahkamah Agung Zarof Rikar di Senayan, Jakarta, mendapatkan uang sekitar 1 triliun yang disita. Uang tersebut diduga diperoleh dari pengurusan banyak perkara. Zarof Rikar yang merupakan tersangka kasus dugaan suap pengurusan perkara Gregorius Ronald Tanur. Uang itu ditemukan dalam pecahan 5 mata uang asing. Kejagung awalnya menangkap Zarof yang merupakan mantan kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan MA di Bali. Setelah itu Zarof dibawa ke Jakarta. Kejagung kemudian melakukan penggeledahan di kediaman Zarof di kawasan Senayan. Hasilnya penyidik menemukan duit dalam jumlah yang bikin kaget. Kejagung juga menemukan emas seberat 51 kilo beserta uang tunai dalam pecahan rupiah, dolar Singapura, dolar Amerika, dolar Hong Kong, serta euro. Uang tunai semuanya dikonversikan ke rupiah nilainya sekitar 920 miliar. Plus emas total 51 kilo, masih ada 3 lembar sertifikat permata. Dari mana asal-usul uang tersebut? Sebagai informasi, kasus itu berawal dari penangkapan 3 hakim PN Surabaya, yaitu Erin Tuah Damanik, Mengapul, dan Heru Hanindyo, serta seorang pengacara bernama Lisa Rahmat sebagai tersangka dugaan suap pengurusan perkara Ronald Tanur. Kejagung kemudian melakukan pengembangan perkara dan mengamankan Zarof, di mana pengacara Ronald Tanur berjanji menyiapkan total 6 miliar kepada Zarof. Uang itu rencananya dibagi kepada Hakim Agung di tingkat kasasi yang mengadili kasus Ronald Tanur serta fee ke Zarof 1 miliar. Dana 5 miliar untuk Hakim Agung dan untuk Zarof diberikan fee tersebut atas jasanya. Pada 5 Oktober 2024, Zarof dikirim uang 5 miliar seperti yang telah dijanjikan tersebut untuk Hakim Agung yang kemudian Majelis Hakim PN Surabaya menyatakan Ronald Tanur tidak terbukti bersalah dalam kasus tewasnya Dini. Vonis itu menuai kecaman dan polemik. Kejaksaan Agung melawan dengan mengajukan kasasi. Hasilnya MA menganulir vonis bebas Ronald Tanur dan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Vonis 5 tahun penjara Ronald Tanur itu diketok oleh Majelis Hakim Agung yang diketuai Susilo dengan anggota Ainal Mardiah serta Sutarjo. Hakim menyatakan Ronald Tanur terbukti melakukan penganiayaan hingga menyebabkan Dini Sera tewas. Kita ke topik utama, korupsi pengadilan dengan makelar kasus sehingga bisa menumpuk dana hingga 1 triliun. Bayangkan berapa kasus yang dia mainkan. Kalau setiap kasus dia mendapatkan 1 miliar, maka 1 triliun itu ada 1000 kasus sejak tahun 2012. Begitu. Kedepan Kejagung harus terus mengungkap ratusan bahkan ribuan perkara yang dilakukan oleh Zarof. Itu harus. Pak Presiden Prabowo harus memaksa Kejagung melakukan hal tersebut. Ungkap semua. Kalau Indonesia mau maju seperti Singapura, seperti Jepang, Swiss, diurut saja 10 tahun, kemana aja itu uang? Ancam hukuman mati dengan peristiwa Tanur atau ganti hukumannya si Zarof itu seumur hidup kalau dia mau mengaku dan dijadikan whistleblower. Juga cek keputusan-keputusan kasus pengadilan MA yang janggal secara hukum atau tidak berdasar azas keadilan. Kayaknya bakal banyak hakim tercokok kali ini ke depannya. Ayo segera siapkan tiang gantungan hukuman mati atau siapkan ratusan regu tembak. Seru ini ke depan. Peace.